Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas berapa? Kelas 10 PSP? 9. Nah, alhamdulillah di Bapak sendiri bertujuan untuk diminta guru kalian kenalkan? Siapa? Cucu. Oke. Takutnya lupa gitu kan. Nah, Bapak akan mengobservasi kalian ya. Bukan kalian ya. Mengobservasi Pak Cucu karena Bapak diminta bagaimana tentang pembelajaran Pak Cucu selama ini, gitu ya. Jadi tenang aja, nggak jadi tolak ukur kalian nilainya nanti kurang atau naik atau turun gitu ya. Kalian belajar seperti biasa aja Pak Cucu ya. Siap. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Sofian Sauri, Pak Sofian. Insya Allah selama beberapa pertemuan ini akan mengobservasi dari Pak Cucu berjalan gitu ya. Nah, ada yang bertanyakan untuk observasi? Tujuan observasi sendiri kok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tujuan observasi ini satu, Bapak ingin melihat kegiatan belajar mengajar terutama Pak Cucu. Yang kedua, Pak Cucu sudah mengamanatkan saya pengen observasi tentang pembelajaran bagaimana cara ningkatin motivasi kalian. Ya, jadi mudah-mudahan kalian termotivasi ya, karena Bapak Cucu sudah menyiapkan itu semua buat kalian. Makanya Bapak observasi di sini. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi jangan tegang, jangan ini. Kalaupun memang kalian belum termotivasi nggak apa-apa. Gitu. Siapa tahu Pak Cucu punya cara lain lagi gitu, buat tingkatin motivasi kalian. Oke? Sip? Ada yang bertanya lagi kan? Nggak ada? Ada ya? Oke, terima kasih. Silakan dimulai aja. Sekian dari saya, dari Bapak pembukaannya. Mangga silakan Pak Cucu diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian. Maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan absen dulu ya, bentar ya. Siapa yang tidak masuk? Ada 3 orang. 4. Siapa aja? Bisa disebutkan? Siapa? Paras ya. Paras kenapa Paras? Izin. Harus di situ ada harita izin. Ada Narita izin. Kemudian Rahma Aulia. Aulia apa? yang mengajar Ya. Sakit ya? Terima kasih ya. Oke. Kemudian sebelum masuk ke materi yang kemarin kita bahas tentang lembaga-lembaga negara, Bapak memberikan masing-masing dulu nih sebelumnya. Jadi gini, pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter masing-masing, apalagi di kelas ini. Di kelas ini kan berbeda background, berbeda karakter, ya. Nah, itu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda. Tetapi karena kalian sudah masuk dalam satu lembaga dan dalam satu kelompok, ya, kalau lembaganya lembaga satu Cibunggulang, lembaga pendidikan, otomatis yang karakter-karakter itu harus bisa menyesuaikan diri atau adanya rasa toleransi. Ya, contoh toleransi itu kan bukan hanya toleransi dalam beragama yang kalian sudah tahu ya. Dengan berbeda agama kita harus mempunyai toleransi.
Kemudian toleransi dalam bidang apa lagi? Sosial ya. Nah, termasuk tadi tuh dalam hal karakter pun, ya kan? Dalam hal karakter itu pun harus mempunyai toleransi. Kamu harus tahu nih kebiasaan teman kamu, atau biasanya kan ada kelompok-kelompok tertentu atau ras ya, seperti orang Batak ada dari sini asli Batak. Biasanya identik dengan keras ya, ya kan? Sebenarnya dari orang Batak itu identik dengan keras biasanya. Gitu. Nah, kamu harus bisa tuh. Oh, ternyata orang Batak itu sifatnya seperti ini. Bukan dijauh teman kamu. Oh iya, teman kamu punya sifat seperti ini. Nah, dengan demikian kamu harus bisa. Oh, karakter kamu, teman kamu seperti itu bukan dijauhi tapi dirangkul. Gitu. Itu menjadi motivasi. Kemudian terus itu lima. Karena di masyarakat itu tidak ditanya matematikanya dapat 100. Kamu matematikanya berapa? 100 tidak. Atau PKN-nya dapat berapa? Enggak. Tapi lihat dari kesehariannya, bagaimana dia bergaul dengan masyarakat, dengan di masyarakat itu gitu kan. Attitude-nya yang dilihat. Terutama dari penampilan harus dijaga juga ya. Gitu. Biasanya kalau penampilannya tidak baik atau rambutnya gondrong segala macam kan dilihatnya oh ini bukan orang baik nih. Gitu kan. Biasanya dari penampilan. Nah, itu attitude. Kemudian yang kedua apa? Relasi. Dengan banyaknya relasi itu akan cepat tercapainya cita-cita kamu. Itu sehingga kesuksesan ditentukan dari dua. Yang pertama tadi apa? Attitude. Yang kedua Relasi. Ya. Mudah-mudahan dengan motivasi itu kamu bisa lebih baik lagi hari ini dan kedepannya. Karena yang baik itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke. Kita masuk ke pembelajaran ya. Kemarin kan kita belajar tentang lembaga-lembaga negara. Nah, dari lembaga-lembaga negara tersebut dibagi tiga tuh, ada yang namanya legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif. Oke. Nah, dari tiga lembaga itu, Bapak mau tanya nih. Kita kan udah bagi-bagi kelompok nih ya. Kelompok satu mana nih? Kelompok satu. Perwakilannya. Ya, oke, silakan. Nah, apa itu yang disebut dengan legislatif? Atau contohnya seperti apa? Ya. Ya. Untuk pemerintahan. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Bapak tegaskan ya bahwa legislatif yaitu apa? Lembaga yang mengatur tentang pembuatan, terus merancang undang-undang, membuat, merancang dan mengatur tentang undang-undang. Selanjutnya, Bapak mau tanya lagi nih ke kelompok lain nih tentang eksekutif. Apa itu eksekutif? Ada yang tahu? Coba untuk kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Apa itu eksekutif? Masih ingat? Eksekutif adalah apa? Eksekutif adalah
Apa? Nah, melaksanakan, betul. Atau jangan takut-takut, jangan takut salah. Tadi udah. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita nih. Itu sebagai melaksanakan undang-undang. Apa aja yang termasuk eksekutif? Presiden, terus menteri, terus para menteri ya, terus, apa lagi? Termasuk kita nih, melaksanakan nanti masyarakat juga termasuknya masuk ke eksekutif. Oke, satu lagi yudikatif adalah pengawas yang mengawasi tentang undang-undang. Ya, contohnya apa? MA, MK, KY. Ya, itu tentang yudikatif. Oke, dengan pembelajaran seperti itu ada yang mau ditanyakan tentang lembaga-lembaga negara? Tadi sudah disebutkan pengertiannya, kemudian contohnya. Nah, oleh karena itu, Bapak pertegas lagi bahwa lembaga-lembaga negara ada 3, ya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita rinci tentang pembelajaran itu, karena di sini tidak ada yang fokus, kita pindah ke fokus. Siap? Oke, setuju? Setuju. Pembelajaran dilanjutkan di fokus ya. Oke. Katanya mau bertanya nih, temannya mau bertanya ya. Tapi DPR kan ada 3 fungsinya, ada legislasi, anggaran, sama apa lagi nih, satu lagi? Nggak ada, cuma 2 apa? Ada 3, kalau nggak salah ada 3 fungsi. Nah itu kan punya tugasnya masing-masing. Punya tugasnya masing-masing. Kita catat 3. Ya. Oh, punya tugas dari masing-masing. Iya. Minimal 1 aja. Nah, jadi maksudnya setiap tadi kan ada 3 Setiap fungsi ada tugasnya, minimal 1 tugas atau 2 tugas. Paham nggak sih? Supaya mewakili, jadi kamu bisa menjelaskan. Jadi kalau udah ada jawabannya, perwakilan setiap kelompok membacakan ke atas. Di buku aja. Oke. Bapak kasih waktu berapa menit? 30 menit. Silakan coba untuk modifikasi sesuai dengan kelompoknya karena mau di silakan. Ada yang ditanyakan juga. Kita tadi ya 3 minimal berarti 1 fungsi 1 contoh. Jadi kalau yang tadi 1 fungsi 1 contoh berarti kan ada 3 fungsi ada 3 contoh. Jadi 3 contoh jadinya kan? Oke? Oke. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Ini kelompok 2. Yang lainnya kemana nih? Pada sakit. Mudah-mudahan ya yang sakit. Oke, kedua ditanyakan ya? Ada DPR. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Wah, di sini. Kok nggak nyaut sih? Kelompok 3 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. 9 orang. Tidak ada. Apanya? Oke, silakan. Isinya ya. 4. Oh, sedikit. 3 kemana yang lainnya? Oh gitu. Ya. Oke, semangat ya untuk kita sebelum BPK. Nomor 1. Oke. Dan 5. Oh ini semangat nih kayaknya semua nih. Ya, 5 itu tentang tugas. Bagaimana pendapat kalian tentang tugas dan fungsi juga. Jadi pendapat kalian
pengen tahu dari pendapat kamu tentang lembaga negara Republik Indonesia. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke, baik. Bapak pengen tahu nih dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Oke, untuk pertanyaan pertama, kan ini udah punya kelompok semua ya. Coba deh untuk kelompok satu nih. Apa tugas DPR dan MA? Silakan berdiri. Siapa yang akan mewakili kelompok satu? Saya Citra, saya mewakili kelompok satu akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yakni apa tugas DPR dan MA? DPR sendiri memiliki pengertian yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang pertama legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas yakni yang pertama menetapkan undang-undang dasar dengan persetujuan presiden, yang kedua membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai tugas yakni memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang terkait tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR mempunyai tugas yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Untuk tugas Mahkamah Agung atau MA, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada MA berdasar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Terima kasih. Oke, baik. Hari ini tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah bahwa lembaga-lembaga negara itu sudah sangat jelas ya. Nah, yang diinginkan Bapak, kan kalian udah berkelompok nih, tadi udah diskusi gitu ya. Nah, Bapak pengen setiap perwakilan kelompok itu menjelaskan apa itu BPK. Coba untuk kelompok satu nih. Siap kelompok satu, siapa yang akan menjadi perwakilan? Siapa? Jelaskan, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat Bapak Cucu selaku guru PKN dan teman-teman 10 PSP 12 yang saya hormati. Saya Mentari mewakili kelompok 1 akan menjelaskan apa itu BPK dan contoh perilaku di kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Contoh perilaku di lingkungan sekolahnya, yang pertama ada bendahara kelas, bertanggung jawab untuk mengelola keuangan kelas seperti mengumpulkan uang iuran kelas, menghitung pengeluaran, dan mengatur pembelian keperluan kelas. Yang kedua ada tata usaha. Tata usaha menyusun program tenaga administrasi sekolah, mengelola keuangan sekolah bersama kepala sekolah, bendahara, dan wakil kepala sekolah. Mengurus administrasi ketenagaraan dan siswa. Membina dan mengembangkan karir pegawai tenaga administrasi sekolah. Yang terakhir, menyusun administrasi perlengkapan sekolah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, itu kan salah satu metode besar ya. Nah, itu apa sih metode besar? Metode besar itu kan ada yang berbasis action, ratio. Intinya ya tentang pengalaman kamu di sekolah ya. Gitu. Nah, kemudian untuk kelompok 2 itu pengen Bapak menjelaskan tentang apa itu presiden dan hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Jolastia, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan kaitannya presiden dengan kegiatan di sekolah.
Presiden adalah pemimpin negara yang bertugas untuk memimpin rakyat. Jika dikaitkan dengan sekolah, ada suatu pemimpin organisasi sekolah yaitu ketua OSIS. Biasanya ketua OSIS bertugas untuk memimpin organisasi dan memimpin rapat. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Bapak pengen tahu nih pendapat dari kelompok 3 tentang DPR. Apa sih DPR itu dan dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Kalau untuk kelompok 3 ada perwakilannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Bapak Cucu selaku guru mata pelajaran PPKN serta teman-teman yang saya hormati. Saya menjelaskan apa itu DPR dan berkaitan dengan apa yang ada di sekolah. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Tugas DPR adalah 1. Menyusun prognas atau program legislasi nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas undang-undang dasar atau yang lain-lain. DPR bila disangkut-pautkan dengan sekolah akan bersangkutan dengan OSIS, di mana OSIS ini di bawah nama MPK. Jadi ide-ide itu dimasukkan ke dalam MPK lalu dikerjakan oleh OSIS. Oke, terima kasih. Oke, sekarang bagian kelompok 4 perwakilannya menjelaskan tentang apa itu MPR. Silahkan, perwakilan siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan apa itu MPR dan perwujudan MPR di sekolah. MPR adalah lembaga pemerintah yang memiliki kepanjangan Majelis Permusyawaratan Kelas. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah, lembaga ini juga ternyata ada di sekolah yang bernama MPK yang mempunyai kepanjangan Majelis Permusyawaratan Kelas. Terdapat beberapa persamaan kinerja antara MPR dan MPK yang ada di lingkungan sekolah ini. Yang pertama, mewakili suara siswa. Seperti halnya MPR dan MPK yang mewakili suara siswa. Lalu yang kedua adalah mengawasi kinerja kepengurusan. Seperti halnya MPR dan MPK yang mengawasi kinerja pemerintah serta OSIS yang ada di sekolah. Lalu adanya mengadakan permusyawaratan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Bapak pengen refleksi dari kalian ya tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang akan refleksi Bapak? Farid, siap? Oke, silakan. Perwakilannya. Ya, silakan. Kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari bersama Pak Cucu mengenai materi lembaga negara sangat membuat kita jadi lebih memahami dan memperdalam serta lebih memperhatikan materi lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat di rumah maupun di sekolah, dan juga berhubungan yang terkait dalam Undang-Undang 1945 dengan Kelembagaan Negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih semuanya.